Halo, perkenalkan, nama saya Jason bersama teman saya Jessica. Kami akan menjelaskan mengenai pengolahan dan pemanfaatan dari karet dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang industri. Selamat menyaksikan. Sebelum kami masuk ke penjelasan dari karet, ada baiknya apabila kita mengetahui dahulu pengenalan dari koloid. Koloid merupakan fase peralihan dari campuran homogen menjadi campuran heterogen. Pada koloid, partikel zat terlarut tidak larut dan tidak mengendap dalam suatu pelarut. Adapun perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jenis-jenis koloid dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu, selanjutnya kita akan masuk pada materi inti, yaitu pembuatan dan pemanfaatan koloid. Dalam hal ini adalah karet. Mungkin banyak kita yang bertanya, apakah itu karet? Karet merupakan polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan. Polimer sendiri adalah senyawa molekul besar yang berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Contohnya adalah botol, plastik, styrofoam, nilon, dan lain-lain. Polimer karet alam. Karet alam tersusun dari monomer cis 1,4-isopropena dengan panjang sekitar 5.000 isopropena. Tumbuhan yang merupakan sumber utama karet adalah Hevea brasiliensis atau pohon para. Bagaimana proses pembuatan karet? Sebelum kita membahas industri yang menggunakan bahan baku karet, ada baiknya apabila kita melihat perkebunan karet atau perkebunan pohon para. Di perkebunan ini, pohon para akan disadap untuk diambil getahnya. Getah itu bisa disebut juga dengan lateks. Penyadapan merupakan kegiatan pemutusan atau pelukaan pembuluh lateks sehingga lateks menetes keluar yang disebabkan oleh adanya turgor. Lateks lalu dikumpulkan dan dicampurkan ke dalam tangki yang lebih besar. Lalu, dilakukan proses koagulasi atau penggumpalan. Hal ini dilakukan dengan menambahkan koagulan berupa asam format atau asam asetat. Dalam satu bak koagulasi. Setelah lateks menggumpal, lateks dibagi ke beberapa wadah kecil untuk memudahkan proses selanjutnya. Kemudian lateks tersebut sudah siap untuk digiling. Berikut mesin penggiling yang biasa digunakan dalam industri yang menggunakan bahan baku karet. Setelah melakukan penggilingan yang menghasilkan lembaran karet, karet tersebut akan kemudian dikeringkan. Jadilah lembaran karet yang sudah siap dibentuk sesuai kebutuhan industri. Pemanfaatan karet dalam bidang industri. Ada banyak pemanfaatan karet dalam bidang industri, seperti
ban kendaraan bermotor, pipa karet, pembungkus kabel, conveyor belt, sol sepatu, baju selam, jas hujan, selang medis, karpet anti-slip, sarung setir mobil, karet seal, tali fitness, karet gelang, peredam suara, sarung tangan, perahu karet, pelampung karet, karet wiper, dan masih banyak produk lainnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui penerapan sifat koloid dalam pembuatan karet. Yang pertama adalah penghilangan kestabilan koloid, atau biasa dikenal sebagai koagulasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Zat yang menyebabkan terjadinya koagulasi disebut koagulan. Cara untuk menghilangkan kestabilan koloid adalah dengan menambahkan zat elektrolit atau koloid yang muatannya berbeda. Koagulasi lateks dapat digunakan koagulan asam format atau asam asetat, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lateks dan asam format maupun asam asetat memiliki muatan yang berlawanan, sehingga keduanya akan saling menetralkan, sehingga lateks akan mengendap atau membentuk gumpalan. Lateks merupakan koloid yang termasuk ke dalam jenis sol. Lateks terdiri atas partikel karet dan bahan bukan karet atau non-rubber yang terdispersi di dalam air. Lateks mengandung 25-40% bahan karet mentah dan 60-75% serum yang terdiri dari air dan zat yang larut. Selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan karet dalam kehidupan. Yang pertama adalah manfaat dari karet itu sendiri. Seperti sifat karet yang mampu mengisolasi listrik yang bersifat kondusif, mampu menyerap getaran suara, dan termasuk isolator panas yang baik. Karet juga banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industri peralatan rumah tangga ataupun industri lainnya. Selanjutnya adalah manfaat getah karet. Yang pertama adalah dapat diolah menjadi bahan bakar, dapat dijadikan sebagai bahan campuran pada makanan, dan dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Kemudian manfaat pohon dan perkebunan karet. Dapat mengurangi emisi rumah kaca karena pohon karet mampu menyerap gas CO2 dengan baik. Kayunya dapat digunakan sebagai bahan furniture dan berperan dalam reboisasi dan rehabilitasi lahan. Selain itu, pohon karet juga membantu pemanfaatan lahan yang kurang terpakai, dan secara tidak langsung pohon karet memiliki nilai ekonomis dan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah pohon karet mampu menjaga iklim lingkungan. Manfaat dari biji karet. Biji karet mengandung lemak, air, protein, tiamin, asam nikotinat, afroten, dan tokoferol yang bisa digunakan untuk campuran industri di farmasi. Selain itu, biji karet juga dapat dijadikan sebagai camilan dan dapat diolah menjadi minyak yang digunakan untuk pelumas cetakan dalam proses pembuatan genteng dan porselin serta pembuatan cat. Kesimpulannya adalah koloid mempunyai banyak peranan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam proses pembuatan karet. Lateks merupakan koloid, dan proses pembuatan karet menggunakan sifat koloid, yaitu koagulasi. Karet merupakan salah satu tumbuhan yang sangat berdaya guna. Karet dapat diambil getahnya, bijinya, kayunya, dan bahkan pohonnya juga sangat berguna dalam menunjang kehidupan makhluk hidup yang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi, "Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever." Atau, hiduplah seperti kamu akan meninggal besok, dan belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya.